Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, kuat seperti Raja Wali. Nats Alkitab terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sedang berharap, orang yang sedang menunggu datangnya pertolongan daripada Tuhan. Kita tahu hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sedang berhadapan dengan masa-masa yang tidak nyaman. Keadaan yang bagi sebagian besar kita begitu mengkhawatirkan dan menakutkan. Kita sudah mendengar berita hari-hari belakangan ini tentang mutasi COVID varian Delta yang pertama kali ditemukan di India telah masuk ke Indonesia. Banyak orang mulai terpapar varian ini dengan cepat, dan sekarang rumah sakit kembali kewalahan karena tidak cukup menampung korban jiwa yang mau berobat, bahkan mereka kekurangan tenaga medis. Saudaraku, dalam situasi seperti ini, kita teringat akan firman Tuhan yang berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Bukankah pandemi ini merupakan masa-masa yang sukar kita rasakan? Tidak bisa lagi berjam-jam hangout di mall, di kafe, atau ke tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi orang bersama dengan keluarga dan lain sebagainya. Akibatnya, orang bukan lagi meninggal karena terinfeksi COVID, tetapi meninggal karena ada ketakutan, kecemasan, bahkan depresi. Hal ini persis seperti yang kitab Injil Lukas katakan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Karena itu saudaraku, pagi hari ini ada firman Tuhan yang kita dengar agar kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sebab firman-Nya berjanji bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudaraku, mungkin agak sedikit aneh mengapa Tuhan tidak mengatakan kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan diberikan oleh Tuhan apa yang kita inginkan atau apa yang kita doakan selama ini. Tetapi malah firman Tuhan berkata, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan digambarkan bahwa kekuatan itu seperti yang dimiliki burung Raja Wali. Saya percaya Tuhan sedang mencoba untuk memberitahukan sesuatu ketika Dia menganalogikan burung Raja Wali dengan kita. Yang pertama, Raja Wali membangun sarangnya di puncak-puncak gunung, dan di sanalah ia memelihara anak-anaknya sampai sang induk Raja Wali mengajar mereka terbang. Anak-anak Raja Wali itu dibawanya naik, kemudian dijatuhkannya, terus berulang kali setiap hari, sampai anak-anaknya itu dapat mengepakkan sayapnya dan terbang layaknya Raja Wali. Ini mengajarkan kita agar bertahanlah dalam setiap ujian. Ingat, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan, saudara. Apapun proses yang kita harus lewati, tetaplah percaya Allah kita, Allah Immanuel. Yang kedua, Raja Wali sanggup terbang melintasi badai. Raja Wali adalah burung yang terkenal dengan ketangguhannya menghadapi badai. Dengan memanfaatkan gerakan angin di ketinggian, maka ketika ia membentangkan sayapnya, ia tidak akan mudah lelah. Saudaraku, hari-hari ini kita sedang menghadapi badai.
Seringkali Tuhan mengizinkan badai datang dalam kehidupan kita agar kita lebih lagi mengandalkan Roh Kudus. Bentangkan sayap iman kita dan terbanglah bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Maka kita akan berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan pula dengan kekuatan, tetapi dengan Rohku, kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6. Yang ketiga, Raja Wali memiliki waktu istirahat untuk memulihkan kembali kekuatannya. Ketika burung Raja Wali mulai tua, maka bulu-bulunya mulai rontok dan lemah. Maka ia perlu mentransformasi tubuhnya untuk memulihkan kekuatannya agar dapat hidup lebih panjang lagi. Ia akan berdiam di puncak-puncak gunung, kemudian ia akan mematuk-matukkan paruhnya agar bisa lepas, sehingga akan tumbuh paruh yang baru. Ia juga akan mencabuti bulu-bulunya agar tumbuh bulu-bulu yang baru. Proses ini cukup panjang, menyakitkan, dan memerlukan kesabaran. Tetapi Raja Wali perlu melakukannya agar ia mampu bertahan lebih lama. Hal ini menunjukkan kepada kita, seperti Ratapan 3 ayat 25-26 berkata, adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pagi ini yang memberikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu bahwa orang yang setia menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru. Bapa, tolonglah kami agar kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Sekalipun badai persoalan, badai tantangan berusaha menggoncang iman kami, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada memberikan kami kekuatan, bahkan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.